Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatul Mauludiah. Saya perwakilan dari Satu Nusa Handicraft. Satu Nusa Handicraft merupakan perusahaan individu yang bergerak di bidang pengukiran seni rupa dan berdiri sejak tahun 2018, berlokasi di Jalan Raya Jatikerto. Tempat ini sangat strategis untuk pengembangan bisnis usaha karena letaknya yang di pusat kota dan juga pusat keramaian. Latar belakang pendirian perusahaan ini adalah karena Malang sebagai salah satu kota ukir membuat budaya ukir ini semakin dikenal di mancanegara. Namun, kayu ataupun seni rupa keraplah diidentikan dengan barang-barang rumah tangga. Karena itulah dibuat inovasi baru dari sebuah ukiran. Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi membuat banyak inovasi-inovasi yang dikeluarkan. Inovasi yang saya maksud mengenai usaha saya adalah seperti casing handphone, tas, jam tangan, hiasan rumah maupun miniatur dan lain sebagainya. Yang menjadi perbedaan adalah desain dan kualitas produk yang dihasilkan yang memiliki ciri khas budaya Jawa dan autentik. Analisis pasar dan pemasaran. Produk yang dihasilkan berupa casing handphone, jam tangan, tas, hiasan dinding, miniatur, dan lain sebagainya. Gambaran pasar. Selain bertemu secara langsung dengan konsumen ataupun pelanggan, juga melayani melalui media sosial, mengadakan kelas belajar mengukir. Hal ini untuk mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh pemuda dan juga pemudi, sehingga seni ukiran ini semakin dikenal oleh masyarakat luas dan bisa berkembang dengan baik, dan juga memberikan keistimewaan bagi pelanggan. Target pasar yang dituju berupa individu usia produktif antara 14 sampai 50 tahun, karena dalam usia ini minat mereka terhadap permintaan masih sangat tinggi, dan juga kalangan sosial menengah. Kami berusaha untuk menjangkau seluruh kalangan, baik itu menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Strategi pemasaran. Perusahaan kami menerapkan strategi pemasaran, diantaranya mengembangkan usaha dagang. Di antara pengembangan usaha dagang yang kami lakukan adalah mengenali target pasar, membangun brand yang baik, melakukan riset pasar, dan meningkatkan kualitas produk. Hal ini penting karena setiap pasar pasti memiliki tren-tren yang selalu berubah, dan kami berusaha untuk mengikuti setiap tren yang ada di masyarakat sehingga bisnis kami ataupun produk kami bisa diterima oleh pasar. Kemudian dengan pengembangan wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran akan direncanakan di beberapa daerah sebagai salah satu usaha untuk pengembangan wilayah, dan juga perusahaan kami berencana untuk mengembangkan bisnis kami ke pasar luar negeri. Hal ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan distributor yang ada di sana. Strategi pemasaran berikutnya dengan kegiatan promosi. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, media sosial banyak sekali dimanfaatkan oleh para pengusaha. Jadi, memanfaatkan media sosial ataupun digital marketing di berbagai platform digital, membuat website semenarik mungkin, mengikuti pameran dan bazar. Hal ini untuk memperluas atau mengenalkan bisnis kami secara luas kepada masyarakat dan memberi diskon kepada pelanggan. Hal ini wajar dilakukan karena setiap pelanggan ataupun konsumen pasti akan sangat tertarik dengan diskon yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian strategi penetapan harga. Penetapan harga ditetapkan berdasarkan dengan jenis dan ukuran kayu yang digunakan. Ada detail ornamen ataupun ukiran dan menyesuaikan dengan lingkungan yang akan dimasuki. Hal ini untuk menyesuaikan harga dan seperti tujuan kami untuk menjangkau di semua kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah proses produksi. Yang pertama dilakukan adalah dengan pemilihan dan pengukuran kayu. Untuk proses produksi selanjutnya
telah dipilih dan diukur akan dihaluskan untuk lanjut ke tahap berikutnya. Proses berikutnya adalah pembuatan produk. Setelah melalui proses-proses sebelumnya, disinilah produk mulai dibentuk dan dibuat berdasarkan yang diinginkan, seperti bentuk tas, jam tangan, hiasan rumah, hiasan dinding, ataupun lain sebagainya. Setelah bentuk jadi, proses berikutnya adalah dengan pengukiran kayu. Kami memiliki tenaga atau karyawan profesional yang sudah ahli di bidangnya, sehingga pengukiran kayu tidak perlu diragukan lagi. Bisa custom ataupun bisa disesuaikan dengan minat dari pembeli ataupun konsumen. Proses produksi yang terakhir adalah dengan finishing. Finishing ini dari proses-proses sebelumnya hingga barang tersebut siap untuk dipasarkan. Berikutnya adalah rencana pengembangan usaha. Ada beberapa strategi yang diterapkan dalam perusahaan kami untuk pengembangan usaha. Di antaranya strategi pemasaran, strategi produksi, strategi organisasi dan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah strategi keuangan. Hal ini tentu saja memiliki hubungannya satu sama lain untuk pengembangan usaha di perusahaan kami. Berikutnya adalah analisis dampak dan resiko. Setiap bisnis pasti tidak jauh dari dampak dan juga resiko yang harus diambil atau ditanggung oleh perusahaan. Di antaranya ada dampak terhadap masyarakat sekitar, dampak terhadap lingkungan, analisis resiko usaha, dan antisipasi resiko usaha itu sendiri. Dampak terhadap masyarakat sekitar diantaranya ada dampak pemasaran, dampak produksi dan teknologi, dan juga dampak organisasi dan sumber daya manusia. Dampak berikutnya dampak terhadap lingkungan, diantaranya dampak produksi dan teknologi, dampak limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Kemudian ada analisis resiko usaha, diantaranya adanya penipuan, kurang kepercayaan dari konsumen, proses produksi yang rumit, kayu memiliki kekurangan, dan adanya kecacatan pada kayu maupun produk. Dan terakhir adalah antisipasi resiko usaha. Antisipasi resiko usaha yang perusahaan kami lakukan adalah dengan menerapkan strategi pemasaran yang berskala, pemilihan kayu yang berkualitas, dan strategi produksi yang baik, benar, dan tepat untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Analisis lingkungan bisnis. Di sini kami menggunakan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength atau kekuatan, diantaranya kualitas produk yang tinggi, keunggulan dalam produk yang berbeda, memiliki pelanggan tetap, dan memiliki tenaga kerja ahli. Kelemahan atau weakness, diantaranya keterbatasan promosi, memerlukan jumlah modal yang besar, jalur akses dalam pengambilan bahan baku yang kurang memadai, dan kurangnya efisiensi waktu. Ada peluang ataupun opportunities, di antaranya loyalitas pelanggan terhadap produk, kemajuan teknologi, hubungan yang baik dengan pelanggan ataupun konsumen, dan mengikut sertakan masyarakat dalam proses produksi. Yang terakhir ada threat atau ancaman, di antaranya lingkungan pesaing yang ketat, turunnya daya beli masyarakat, kelangkaan bahan baku, dan strategi bisnis yang mudah ditiru. Kemudian ada analisis keuangan. Saya rasa ini penting untuk saya paparkan kepada para calon pelanggan ataupun kepada para calon investor untuk mengetahui modal awal dalam perusahaan kami. Ada berbagai macam jenis kayu, diantaranya ada kayu jati, kayu mahoni, kayu eboni, dan kayu cendana dengan masing-masing harga. Dan kayu jati dengan harga per batangnya 3 juta, kuantitinya sebanyak 5 dengan jumlah 15 juta rupiah. Kemudian ada kayu mahoni dengan harga satuan 1.100.000 dengan kuantiti sebanyak 5 dan jumlahnya 5.500.000. Kemudian ada kayu eboni dengan harga satuan 900.000 dengan kuantiti sebanyak 5 dan jumlah 4.500.000. Terakhir ada kayu cendana
dengan harga satuan 3.500.000 dan kuantitinya sebanyak 2 dan jumlahnya 7 juta, sehingga modal untuk bahan baku itu sendiri sebesar 32 juta, dengan masing-masing kayu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Analisis keuangan berikutnya ada biaya lainnya, di antaranya ada biaya mesin sebesar 20 juta, biaya pendukung atau perlengkapan, ada paku, palu, serotan, dan lain sebagainya sebesar 10 juta, ada penyewaan gedung sebesar 12 juta per tahun, dan ada gaji dengan kisaran 8 juta rupiah, sehingga total biaya lainnya adalah 50 juta rupiah. Itulah beberapa biaya sebagai modal awal kami dalam mendirikan perusahaan ataupun bisnis ini. Ini adalah pendapatan kotor dari tahun ke tahun dalam perusahaan kami. Sejak didirikan sejak tahun 2018 hingga tahun berjalan sekarang 2022, terus mengalami peningkatan yang signifikan dari pendapatan pertama sebesar 20 juta hingga pertengahan tahun 2022 sebesar kurang lebih 250 juta. Ini menunjukkan betapa signifikannya pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun hingga membuat bisnis kami semakin berkembang dan semakin banyak diminati oleh masyarakat luas. Ini adalah beberapa produk jadi yang dihasilkan dari perusahaan kami, dan produk ini siap untuk dipasarkan. Di antaranya ada tas, casing handphone, ukiran, dan ada jam tangan, jam dinding, hiasan rumah ataupun miniatur, dan masih banyak lagi. Demikianlah pemaparan dari bisnis dari perusahaan kami yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan jika para pelanggan ingin tahu lebih dalam tentang bisnis kami ataupun produk kami, bisa langsung mengunjungi website resmi kami di http://www.satunusahandicraft.com. Untuk para calon investor yang ingin menjalin kerjasama ataupun ingin memberikan modal, bisa melalui email resmi kami di satunusahandicraft@gmail.com ataupun bisa langsung menghubungi manajer kami di nomor 081 334 5678. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya kita bisa menjalin hubungan baik dan bisa mengembangkan bisnis, tidak hanya dalam seni rupa ataupun seni ukiran, tapi di seni-seni yang lainnya, dan mengembangkan budaya lokal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.